Ketika Arsenal ditahan imbang Nottingham Forest, banyak orang mengira bahwa mereka habis bensin. Wajar karena persaingan antara Arsenal dengan Manchester City memang sedang berjalan sangat ketat. Namun ketika bertamu ke markas Inter, Arsenal membungkam opini tersebut. Mereka berhasil menang cukup telak 1-3. Meski banyak dicap habis bensin, Arsenal sejatinya masih sangat konsisten sepanjang musim ini. Laga kontra Inter memperlihatkan sejumlah ciri bahwa DNA juara Sang Meriam London sudah mulai terbentuk dan bikin para rivalnya panas dingin. Lalu DNA apa yang terlihat dari permainan Arsenal saat melawan Inter? Starting 11 Moment kali ini akan mengulas kemenangan Arsenal atas Inter yang memperlihatkan bahwa DNA juara The Gunners sudah mulai kelihatan nyata. Simak videonya selengkapnya. Tiga musim terakhir, Arsenal bertransformasi menjadi tim yang semakin mengerikan. Sayangnya dalam 3 musim tersebut, cerita perebutan gelar selalu menyajikan set ending buat Meriam London. Pasukan Arteta yang dicap sebagai kandidat terkuat juara selalu gagal kondol gelar baik di level domestik maupun di level Eropa. Derita Arsenal selama 3 tahun terakhir membuat mereka masih dipandang sinis oleh banyak klub rival. Arsenal masih memimpin klasemen sementara memasuki pekan ke-22 Premier League dengan margin 6 poin dari pesaing terdekatnya Manchester City. Namun banyak orang masih ragu bahwa Arsenal akan bisa bertahan sampai akhir. City menelan kekalahan di pekan ke-22 ketika berhadapan dengan Manchester United. Praktis ini jadi kesempatan besar buat Meriam London untuk menjauh dari kejaran sang rival. Terlebih Arsenal cuma akan bertemu Nottingham Forest, tim yang bisa dibilang tidak spesial karena masih berkutat di papan bawah klasemen. Namun saat butuh 3 poin tambahan, Arsenal justru tersandung. Mereka memang tidak kalah, cuma ditahan imbang tanpa gol melawan tim besutan Soundice. Namun hasil itu sudah cukup membuat para fans rival mempertahankan opininya. Biarin Arsenal dipucuk, nanti juga habis bensin sendiri. Begitu kata mereka kira-kira. Hasil imbang melawan Nottingham Forest tentu jadi hasil yang mengecewakan buat Arsenal. Namun pasukan Mikel Arteta tidak boleh berlarut-larut dalam penyesalan karena setelah itu mereka langsung dihadapkan pada ujian berat lainnya. Di Liga Champions, Arsenal akan menantang Inter Milan di kandang tim asuhan Christian Kivu itu. Musim ini Inter memang sudah tak lagi dibesut Simone Inzaghi. Statistik La Bene Amata di kompetisi UCL juga tak sementara ketika mereka masih ditangani Inzaghi. Kendati demikian, Inter tetap tim yang tak boleh diremehkan. Bagaimanapun mereka masih berstatus sebagai pimpinan tabel klasifikasi Serie A. Inter berniat mengobati luka pasca 2 kekalahan beruntun yang mereka alami di 2 laga terakhir UCL. Sebelumnya, skuad hitam biru dibekuk Atletico Madrid ketika bertamu ke Estadio Metropolitano pada matchday kelima. Inter juga harus puas menelan kekalahan ketika menjamu Liverpool di matchday berikutnya. Namun, sejak kekalahan melawan Liverpool, Inter catatkan hasil yang patut dibanggakan. Total sudah 8 laga beruntun mereka lalui tanpa sekalipun catatkan kekalahan. Rekor tersebut praktis bisa jadi modal positif untuk memberi uji kelayakan pada pasukan Mikel Arteta yang musim ini masih sempurna selalu menang di fase Liga UCL. Arsenal tahu bahwa laga melawan Inter adalah laga yang tidak mudah. Namun akhir pekan nanti mereka juga dinanti laga yang tak kalah sulit yakni melawan Manchester United. Setelah hilang poin kontra Forest, Arsenal tak mau lagi tersandung. Maka dari itu Arteta tampaknya lebih memprioritaskan IPL ketimbang laga UCL kontra Inter ini. Arsenal merotasi banyak pemain intinya di pertandingan kali ini. Gabriel Jesus diturunkan sebagai ujung tombak di depan. Di belakang William Saliba ditemani Mosquera, bukan Gabriel seperti biasanya. Sementara di tengah ada Eze yang turun sebagai starter bersama Subimendi dan Merino tanpa kehadiran Declan Rice. Ketika sebuah tim memainkan banyak pemain lapis kedua, maka biasanya kemungkinan menang mereka akan menipis.
Namun hal itu tampaknya tidak berlaku buat Arsenal. Meski turun dengan mayoritas pemain cadangan, Arsenal tetap bisa menang cukup telak 1-3 di markas Inter. Arsenal mengoyak Julian Sommer terlebih dahulu via Gabriel Jesus sebelum akhirnya disamakan oleh dentuman Petar Suci. Sayang bagi Inter karena skor imbang itu tak bertahan lama. Jesus kembali catatkan namanya di papan skor di babak pertama sebelum akhirnya kemenangan digenapi Victor Gyökeres yang baru masuk di babak kedua. Meski sempat dicap habis bensin, Arsenal nyatanya berhasil membuktikan bahwa mereka masih layak dijagokan meraih gelar juara. Laga kontra Inter menjadi salah satu gambaran nyata mengapa armada Mikel Arteta pantas menyandang status demikian. Di laga ini Arsenal merespon dengan tepat cara bermain Inter. Di awal Arsenal coba bermain terbuka, sepertinya dengan tujuan ciptakan gol-gol cepat. Permainan itu pada akhirnya memberi risiko besar di mana Petar Sucic dan Marcus Thuram beberapa kali memanfaatkan celah di antara pertahanan Arsenal untuk ciptakan peluang. Salah satu peluang itu bahkan berhasil terkonversi menjadi gol. Namun disinilah letak mentalitas juara Arsenal. Sebuah tim yang siap untuk memenangkan gelar adalah tim yang bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun. Ada satu celah terbuka di sisi kiri pertahanan Inter pada menit 9. Celah itu dimanfaatkan Timber dan Gabriel Jesus untuk cetak gol pembuka. Seperti yang telah disebutkan, permainan terbuka Arsenal membuat mereka harus menghadapi risiko besar kebobolan di menit 13. Namun celah kecil lagi-lagi bisa mereka manfaatkan untuk cetak angka. Set piece kembali jadi senjata andalan. Di menit 31, Jesus kembali memanfaatkan satu celah kecil untuk bawa Arsenal kembali memimpin. Bukayo Saka mengincar tiang jauh ketika mengeksekusi corner. Bola disambut Leandro Trossard yang kemudian langsung mengembalikannya ke area tengah. Jesus menyambar bola dan berhasil getarkan Julian Sommer untuk kedua kalinya. Arsenal memimpin 1-2 memasuki ruang ganti. Selain bisa memanfaatkan peluang, sebuah tim juara juga dituntut untuk adaptif. Lagi-lagi Arsenal menunjukkan itu. 15 menit terakhir Arteta mengeluarkan jurus andalannya bertahan total. Strategi ini akhirnya sukses bukan hanya untuk meredam Inter, tetapi juga untuk ciptakan gol lewat skema serangan balik cepat yang dituntaskan Gyökeres di menit 84. Hasil imbang melawan Nottingham Forest mungkin membuat banyak orang berpendapat bahwa Arsenal mulai habis bensin. Namun laga melawan Inter memberi pesan pada orang-orang bahwa mentalitas juara masih ada dalam diri Arsenal. Bagaimanapun Arsenal kini telah berhasil melibas 7 laga awal UCL dengan kemenangan. Arsenal masih bertengger nyaman di puncak klasemen fase Liga, mengumpulkan 21 poin dari total 7 pertandingan. Secara matematis, Bayern mungkin akan jadi pesaing terdekat mereka. Apabila pada Kamis dini hari Bayern mampu menaklukkan Union Saint-Gilloise, maka wakil Jerman hanya akan berjarak 4 poin dari Arsenal. Di Premier League, Arsenal memang kehilangan poin penuh, tapi jarak antara mereka dengan Manchester City bisa dibilang relatif aman. Ada gap 7 angka yang memisahkan antara mereka dengan pasukan Pep Guardiola. Jadi secara matematis meski hilang poin kontra Forest, peluang Arsenal juara IPL masih sangat terbuka. Jangan lupa pula bahwa Arsenal masih punya jadwal bermain di Piala FA dan Piala EFL. Februari nanti Arsenal akan menjamu Chelsea di semifinal Piala EFL. Setelah menang di Stamford Bridge, peluang mereka maju ke final masih terbuka lebar. Di Piala FA, Arsenal juga harusnya tak kesulitan menang, mengingat lawan mereka hanyalah Wigan. Diakui atau tidak, Arsenal sejatinya masih sangat layak dicap sebagai kandidat juara apapun kompetisinya. Mereka memang sempat hilang poin, tapi melihat performa rasanya Arsenal belum benar-benar habis bensin. Toh musim ini Arsenal baru kalah 2 kali melawan Liverpool dan melawan Aston Villa. Masih ada 4 piala yang bisa dimenangkan Arsenal dan melihat konsistensi mereka, ada peluang pasukan Mikel Arteta akan sapu bersih semuanya. Tapi kalau menurut kalian, terutama fans Arsenal, gimana nih?
Berhasilkah Arsenal juarai semua gelar tadi? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Like videonya kalau kalian suka, jangan lupa subscribe channel Starting 11 Moment, nyalakan notifikasinya. Dan jangan lewatkan setiap update dan bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.